Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Oke, hari ini kita mau melanjutkan video tentang SMK GTJ. Jadi ini adalah SMK GTJ seri open face dari SMK Helmet ya teman-teman. Yang kemarin kita sudah unboxing dan juga kita review. Kemudian hari ini kita mau coba road test teman-teman, seperti apa saat dipakai, nyaman atau enggak. Kemudian bagaimana saat dipakai, simak video ini sampai selesai teman-teman. Kemudian satu paket penjualannya kemarin kita dapat gantungan kunci seperti ini. Kemudian ada stiker, ada manual box juga. Dan ini asli dikirim dari India ya teman-teman. Jadi gantungan kunci dari India. Kemudian sekarang kita lakukan ritual yang sangat menyenangkan, yaitu kletek-kletek dulu teman-teman sebelum helmnya kita pakai. Nah, yang pertama kita kletek dulu dari sisi double visornya. Nah, seperti ini. 1 2 3. Wih, mantap ya teman-teman. Kemudian yang kedua untuk visor utamanya. Jadi ini bahasanya ini macam-macam ya teman-teman. Memang mungkin ini secara internasional dijualnya, jadi ada berbagai macam bahasa juga. Kemudian kita kletek dulu. Yang kita pakai ini ukuran M ya teman-teman, dengan warna putih SMK GTJ. Nah, 1 2 3. Wih, mantap nih teman-teman. Kemudian seperti apa impresinya saat SMK GTJ ini dipakai? Simak videonya sampai selesai teman-teman. Yuk. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demon. Oke, kita mulai video kali ini dengan menggunakan balaclava dulu teman-teman. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Paket Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Hari ini di luar kebiasaan ya, kita bikin video sore hari teman-teman. Sebenarnya tadi pengen bikin video pagi hari, tapi ternyata ya dengan 1-2 alasan akhirnya kita bikin video sore hari. Nah, sore hari ini sebenarnya mau berangkat ini agak ragu-ragu karena cuacanya mulai mendung ya teman-teman, tapi ternyata nggak jadi hujan. Ya sudah, hari ini akhirnya kita berangkat bikin video kelanjutan dari helm SMK ya. Jadi hari ini kita mau road test SMK GTJ. Jadi seperti apa saat dipakai, nyaman atau enggak, kemudian impresinya saat dipakai seperti apa, kalian bisa simak video ini teman-teman. Nah, yang kita pakai kali ini adalah SMK GTJ dengan ukuran M dengan warna putih ya teman-teman, yang kemarin kita unboxing dan juga kita review. Nah, kalau kalian belum nonton video unboxing dan juga reviewnya, kalian bisa cek video yang tak sematkan di bagian atas ini ya teman-teman. Nanti tak taruh di situ untuk link unboxing dan juga review dari SMK GTJ dengan warna putih ini teman-teman. Nah, kemudian hari ini kita ada di Ponorogo bagian timur ya teman-teman. Jadi ini ada di Kecamatan Pulung. Jadi ini adalah di rumah kita ya teman-teman. Jadi kalau kalian pernah main ke sini, jadi tebak-tebak ini di area mana teman-teman. Jadi ini di Kecamatan Pulung. Nah, Kecamatan Pulung ini adalah kecamatan di timurnya Kota Ponorogo ya teman-teman. Jadi termasuk di dataran tingginya juga. Jadi kalau kalian lihat kanan dan juga kiri, kalian pasti lihat pemandangan pohon-pohon ya. Tetapi memang ini sedang kemarau panjang, jadi agak kering teman-teman. Nah, langsung aja kita coba bahas untuk SMK GTJ nya ya teman-teman. Jadi kita mulai dari eksteriornya dulu. Jadi untuk road test seperti ini kita mulai dari eksterior, kemudian interiornya saat digunakan seperti apa, kemudian kekedapan dan juga visornya seperti apa. Nah, untuk eksteriornya sendiri kalau dipakai ini dia cukup sporty dan juga aerodinamis ya teman-teman. Kemudian untuk desainnya ini yang cakep ya. Jadi kalau kalian bisa lihat-lihat helm-helm Eropa, SMK GTJ ini nggak kalah cakep dengan helm-helm kelas Eropa ya teman-teman. Jadi desainnya ini cukup familiar dengan kita, tetapi dengan desain yang beda. Jadi nggak nyangka juga kalau ini helm asli dari India ya, kayak gitu, helm dari Vindapar. Nah, walaupun memang desainnya sporty kemudian beda, tapi ada beberapa part yang cenderung mirip dengan helm-helm yang sudah familiar ya. Seperti contohnya yang ada di atas ini, ventilasi udaranya ini dia mirip-mirip dengan INK Dynamic dan juga KYT Kyoto. Kemudian ada di beberapa sudut itu ada juga yang mirip dengan helm-helm yang mungkin kita sudah familiar sebelumnya teman-teman. Nah, ini kita mau nyalip dulu ya. Jadi di depan ini ada truk pasir ya. Memang di area sini tuh tambang pasir ya teman-teman. Jadi kalau jam-jam segini nih jam-jamnya orang-orang knalpot brong. Jam-jamnya orang ngambil pasir teman-teman.
Nah kemudian tampilannya kalau dipakai seperti ini, jadi kalau menurutku dia universal ya, cocok untuk segala usia, bisa digunakan untuk cewek cowok juga. Jadi untuk warnanya pun juga macam-macam. Ini yang kita dapat ini warna putih, kemudian ada warna hitam juga, dan juga ada yang menggunakan motif ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen beli ini, link pembeliannya nanti tak taruh di deskripsi box. Seperti biasa untuk harganya nanti juga tak taruh di sana ya. Untuk harganya sendiri sekitar 800 ribuan ya teman-teman, kemarin kita beli tuh. Nah kemudian kalau tampilan sampingnya dia seperti ini, kemudian untuk tampilan samping sebelah kanannya dia seperti ini. Nah untuk tampilan secara keseluruhan kalian bisa cek juga di video kita di ini ya, waktu unboxing dan juga di review. Nah kita coba nyalip dulu ya teman-teman. Nyalip dulu. Di depan ini ada truk pasir. Yuk. Nah ya kayak gini, ini memang area jalan ini ya, orang-orang nambang pasir. Jadi memang setiap hari banyak truk-truk jalan kayak gini teman-teman. Lanjut untuk SMK GTC ya teman-teman. Jadi untuk eksteriornya sendiri dia finishingnya ini ternyata rapi ya teman-teman. Kemudian untuk sudut-sudutnya ini juga sporty. Jadi untuk desainnya ini memang dia kesannya sporty tapi nggak terlalu yang over ya. Jadi di belakang juga nggak ada spoiler yang panjang. Kemudian desainnya ini beda dari yang lain. Tak bisa tak bilang seperti itu karena untuk saat ini yang lagi tren itu kan desain-desain helm yang belakangnya spoilernya panjang. Nah SMK GTC ini enggak, dia lebih elegan teman-teman. Kemudian untuk ventilasi udaranya dia ada di bagian atas ini satu, cara buka tutupnya seperti ini, dan ini cukup terasa ya teman-teman. Walaupun memang ya untuk helm open face seperti ini yang cenderung terasa adalah di bagian sini, bagian dari depan sini untuk ventilasi udaranya. Kemudian ada dua lagi di bagian belakang teman-teman. Jadi untuk eksterior ini nggak ada komplain ya, finishingnya rapi. Kemudian untuk catnya ini pun juga rapi teman-teman, dan kalau dipakai seperti ini cenderung sporty dan juga aerodinamis. Kemudian kita ini jadi tampil beda. Jadi desainnya ini jarang-jarang dipakai dengan pabrikan-pabrikan lain kayak gitu. Nah itu tadi untuk eksteriornya. Sekarang bagaimana dengan interiornya? Sekarang kita coba bahas untuk interiornya. Jadi SMK GTC ini adalah salah satu helm dengan tipikal EPS-nya yang tebal ya teman-teman. Jadi untuk EPS-nya tebal, kemudian ini bagus juga sih. Jadi untuk fitur safety-nya itu lebih bagus, tetapi kelemahannya adalah pada busanya yang tipis. Jadi untuk busa di interiornya ini dia cenderung tipis, walaupun untuk kainnya atau untuk busanya ini lembut ya teman-teman. Saat dipakai seperti ini dia ini cenderung lembut, tetapi dia ini tipis teman-teman. Nah ini yang mengakibatkan di bagian sini ini agak keras ya saat dipakai. Jadi saat dipakai seperti ini di beberapa sisi, contohnya di bagian samping sebelah kiri dan kanan di sebelah mata ini dia terasa keras karena memang untuk busanya ini tipis. Kemudian dia langsung kena di bagian EPS, jadi bikin di bagian sini itu kerasa sedikit keras ya teman-teman. Tapi overall untuk interior di bagian busanya ini dia lembut, jadi kainnya ini lembut, tapi memang kelemahannya itu dia tipis ya teman-teman. Kita sampai sini balik arah ya teman-teman. Kayaknya ini kameranya backlight, jadi cahaya mataharinya dari belakang, nanti helmnya nggak kelihatan lagi. Kita protes helm tapi helmnya nggak kelihatan, kan nggak seru. Kita balik arah aja. Nah di belakang itu ada ini ya, bebek genem es semu. Jadi ini salah satu bebek yang terkenal juga di daerah sini. Oke, nah kalau kayak gini kan kelihatan cakep kan helmnya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai interior. Jadi kalau menurutku ini busanya ini lembut ya teman-teman. Kalau dipakai lembut, tetapi sayangnya memang dia tipis, lebih tebal ke bagian EPS-nya. Jadi EPS-nya ini cukup tebal, kemudian busanya tipis, jadi terasa keras kalau di bagian apalagi di bagian pipi sini, bagian samping sebelah sini dan juga samping sebelah sini teman-teman. Nah kemudian untuk ukurannya sendiri bagaimana? Jadi untuk ukuran dari SMK GTC ini kalau menurutku dia ukuran real atau ukuran yang sama dengan helm-helm pada umumnya ya. Jadi seringkali kita beli helm atau unboxing dan juga review itu dengan ukuran yang sama, dengan ukuran M biasanya.
Kalau mentok-mentok nggak ada ya ukurannya L. Nah, di ukuran M yang tak pakai di SMK GTJ ini dia memang mirip dengan helm-helmnya lainnya ya teman-teman. Jadi untuk ukurannya ini pas, kemudian dia bisa mengcover semua kepala. Jadi kalau kalian biasanya beli helm lain dengan ukuran M, mungkin menggunakan SMK GTJ ini dengan ukuran M juga bakalan pas teman-teman. Ini nggak goyang sama sekali ya. Kemudian pas juga, nggak ada sisi-sisi yang kosong dari semua cheek pad, crown pad. Kemudian di semua area kepala ini terasa tercover teman-teman. Oh ya, kalau kalian pengguna intercom, SMK GTJ ini juga sudah ready intercom ya. Jadi di dalamnya ini ada lubang intercomnya yang ditutup dengan kain. Jadi nggak kelihatan untuk lubang intercomnya teman-teman. Tapi memang sekali lagi karena dia EPS-nya yang tebal tadi, kalau kalian pengguna kacamata mungkin ini akan sedikit sempit di bagian sini ya. Jadi nanti mungkin akan sedikit menekan. Ya itu tadi karena memang dia belum ada cekungan untuk wearable glasses, tapi masih bisa sih sebenarnya dipasang untuk kacamata, tapi akan sedikit menekan di bagian apa ya, pelipis kayak gini di bagian samping ini teman-teman. Kemudian untuk sistem penguncinya dia menggunakan Micromatic ya, atau microlock dengan bahan plastik, tapi ini juga cukup kuat dan juga kokoh ya teman-teman. Jadi untuk finishingnya dan juga build quality-nya SMK GTJ ini cukup cakep ya. Sebenarnya ini sesuai dengan prediksi juga ya teman-teman, karena memang harganya juga sudah cukup lumayan. Jadi untuk helm-helm open face di kelas 800 ribuan ini sudah, kalau menurutku dia sudah cukup tinggi ya harganya. Kemudian kan dia mereknya juga baru, kalau finishingnya nggak bagus kan dia ya gimana kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk sistem penguncinya dan juga talinya ini juga cukup rapi dan juga kokoh ya teman-teman. Nah ini untuk sistem penguncinya dia menggunakan Micromatic. Kalau menurutku dia sudah cukup pas untuk helm open face menggunakan Micromatic seperti ini daripada double the ring, karena kita lebih fleksibel mau dilepas pasang. Kemudian penggunaannya ini jauh lebih fleksibel daripada menggunakan double the ring. Nah ini ada di perempatan Pasar Pulung ya teman-teman. Jadi di belakang ini ada perempatan. Kemudian kalau ke arah ini kita menuju ke arah barat ini ya teman-teman, ini ke arah kota, ke arah Ponorogo. Kemudian yang ke belakang tadi yang arah sebaliknya itu ke arah ini Pudak teman-teman. Nah Pudak ini adalah bisa dibilang kayak dataran tinggi ya, di sana penghasil sayur, kemudian sapi perah dan lain sebagainya. Atau kalian sudah pernah main ke sini? Coba tulis komentar kalian di bawah teman-teman. Nah itu tadi untuk eksterior dan juga interior dari SMK GTJ ini ya teman-teman. Kemudian untuk kekedapannya sendiri ya seperti helm-helm open face pada umumnya, tentu saja helm-helm open face seperti ini nggak terlalu kedap. Akan ada suara angin yang masuk dari bagian bawah sini, kemudian juga akan sedikit berisik. Tapi untuk suara-suara mengganggu lainnya dari helm ini tidak ada ya teman-teman. Jadi saat kita pakai seperti ini, kemudian kemarin sudah kita pernah pakai juga, itu kita belum menemukan suara decitan atau suara berisik dari bagian helm. Adanya suara angin yang masuk yang memang agak berisik juga sih. Tapi untuk suara mungkin EPS ataupun suara decitan visor ini nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi untuk kekedapannya ini aman sih kalau untuk SMK GTJ ini. Nah sekarang yang terakhir kita bahas untuk visornya. Jadi untuk visor utamanya saat kita beli SMK GTJ ini dia menggunakan visor clean ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk visornya ini dia wide angle, jadi ini pandangannya luas banget kanan kiri, kemudian bersih, pandangannya luas ya teman-teman. Jadi kalian bisa tengok kanan kiri ini sangat luas, bahkan ini ngelirik aja kelihatan. Sebentar, ada truk yang mau nyebrang. Nah selain itu SMK GTJ ini juga sudah dilengkapi dengan fitur double visor teman-teman. Nah ini yang menarik ya, biasanya kalau double visor itu di bagian atas sini untuk tuasnya, ataupun di bagian samping sebelah sini kalau di NHK. Nah di SMK GTJ ini mungkin kita yang baru tahu, ataupun mungkin di India sana juga seperti ini, double visornya itu ada di bagian bawah sini teman-teman. Nah ada di bagian sini. Kemudian kalau dibuka dia seperti ini, kemudian saat ditutup dia ditarik ke bagian depan. Nah ini unik ya teman-teman untuk double visornya. Kemudian untuk ratchetnya sendiri bisa tak bilang ini salah satu helm yang ratchetnya ini sangat lembut ya. Jadi dibuka ini seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sampai full ke bagian atas. Dan ini sangat lembut, bahkan kita nggak perlu effort lebih. 1, 2,
2, 3, 4, 5 sampai menutup lagi teman-teman. Jadi untuk tuas ratchetnya ini kuat dan juga bisa dibilang ini sangat lembut. Nah seperti ini. Kemudian untuk double visornya saat dibuka dia seperti ini. Tapi ada satu catatan ya teman-teman, untuk double visornya ini sedikit kurang panjang kalau menurutku. Jadi kalau kita lihat seperti ini, di bagian bawah sini tuh masih ada pandangan yang setengah kayak gitu, jadi kurang full. Jadi mungkin kalau menurutku dia lebih bagusnya agak sedikit ditambah lebih panjang sedikit, karena ini gantung ya teman-teman. Kemudian kalau kita gunakan seperti ini, pandangannya itu jadi capek. Jadi ini untuk double visornya kalau menurutku dia kurang panjang ke bawah. Tapi kalau kalian bukan ini ya penyuka double visor ataupun nggak perlu banget double visor, ini juga nggak masalah. Ini tinggal dibuka aja seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk double visornya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau menurutku dia agak kurang panjang, tapi untuk visor cleannya ini nyaman digunakan. Walaupun memang ya kita harus penggunaan lebih lama ya untuk tahu kualitas visornya ini seperti apa. Kalau di helm-helm lain aku bisa cerita ya, mungkin di NHK, di KYT, INK kan aku sudah pernah pakai cukup lama. Kemudian ketahanan visornya seperti apa aku bisa ngomong. Tapi kalau di SMK ini kan aku baru pakai ya 1-2 kali. Memang ini kita pakai cukup clean, cukup bersih, cukup nyaman. Kemudian di sore hari kemarin sudah kita pakai juga masih cukup nyaman untuk malam hari. Tapi untuk jangka panjangnya seperti apa kita belum bisa cerita teman-teman, untuk visor bawaan dari SMK helmet ini. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk road test kita kali ini tentang SMK GTJ dari SMK helmet. Sebuah helm brand baru dari negara India ya teman-teman, atau Vindapar. Biasanya kan panggilan akrabnya Vindapar. Nah jadi ini adalah salah satu helm dari SMK helmet teman-teman, namanya SMK GTJ dengan harga sekitar 800 ribuan. Kesimpulannya, dengan harga sekitar 800 ribuan dengan fitur yang diberikan, kalau menurutku ini salah satu helm yang beda ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian pengen tampil beda, bisa kalian jadikan salah satu pertimbangan untuk membeli SMK GTJ ini dengan fiturnya yang sudah double visor, kemudian sudah ada intercomnya, tampilannya menarik, kemudian brandnya ini yang penting. Jadi brandnya ini beda dari yang lain. Walaupun memang mungkin ya kalian akan jadi ceng-cengan juga di tempat tongkrongan, SMK helmet atau SMK jurusan apa, atau mobil SMK yang sudah ada E-nya kayak gitu. Tapi secara keseluruhan helm ini cukup nyaman sih digunakan. Walaupun memang dengan beberapa catatan tadi ya, untuk interiornya EPS-nya terlalu tebal, jadi untuk busa di dalamnya lebih tipis. Kemudian dia juga tidak dilengkapi dengan ini anti theft ya teman-teman, atau anti maling. Jadi memang dia kosong di sini, nggak ada anti malingnya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk road test kita hari ini teman-teman. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video kami berguna. Komen di bawah mau dibahas dan juga mau di review helm tipe dan juga merek apalagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake